Lanita Sumatera yang berujung tidak berhasil dievakuasi ataupun diselamatkan, dan kita setelah terhubung dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah 3 Lampung, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu, Itno Itoyo. Pak Itno, selamat malam. Selamat malam, Mas Fajar Nugroho. Kabar baik ya, Terima kasih. Pak Itno? Alhamdulillah. Iya, Pak Itno, ini kan salah satu satwa yang dilindungi ya, tapi kenapa bisa sampai akhirnya berinteraksi dengan masyarakat ya, ke jalan begitu, di Jalan Lintas Sumatera ini? Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada seluruh pendengar Pro 3 RRI yang budiman dimanapun berada. Baiklah, berkenaan dengan kasus tapir yang terjadi beberapa waktu yang lalu, memang dimungkinkan adanya tapir itu keluar dari habitatnya, apalagi kalau habitatnya itu mengalami degradasi atau penurunan daripada kualitas habitatnya, seperti adanya aktivitas manusia yang berada di di dalam hutan, ataupun karena memang adanya aktivitas lain yang memang bisa menurunkan daripada kualitas habitat tersebut. Begitu Mas Fajar. Iya, yang menjadi pertanyaan, apakah habitatnya hilang atau terganggu? Kondisinya gimana Pak, hutan di sana nih, di daerah Pak Itno ini? Iya, secara umum memang kita bicara di Provinsi Lampung dulu ya. Memang tingkat interaksi antara manusia dengan satwa liar ini dikatakan cukup tinggi. Misalnya terkait dengan interaksi antara beruang dengan manusia, misalnya gajah dengan manusia, kemudian harimau dengan manusia, dan terakhir ini adalah tapir dengan manusia. Dan terjadinya interaksi yang terjadi kemarin itu ya kita menganggap, kita duga terjadi penurunan kualitas habitat yang ada di wilayah di wilayah Mesuji tersebut. Artinya Iya, tapi masih dugaan ya Pak Itno, belum dicek ya Pak. Apakah ada penebangan hutan atau rusak alamnya atau hutannya gitu Pak Itno? Masih belum ada informasi. Ya, tutupan lahannya kan yang jelas itu merupakan kawasan hutan ya. Jadi memang di situ terdapat aktivitas daripada manusia yang terjadi di daerah situ. Dan memang dugaan kita ya, selain adanya penurunan daripada kualitas habitat, juga misalnya secara alamiah tapir memisahkan diri dengan disapih, memisahkan diri dengan indukannya. Seperti itu bisa saja terjadi. Iya, artinya ini bisa jadi bukan kejadian kali pertama, bisa jadi kedua kali, ketiga kalinya begitu Pak Itno. Nah, untuk jangan sampai nanti akhirnya punah ataupun diburu oleh bukan diburu ya, ketemu di jalan lalu kemudian dikonsumsi oleh warga. Nah, perlunya adanya edukasi kepada masyarakat bahwa membunuh hewan yang dilindungi terancam punah itu ada undang-undangnya dan disanksi pidana nih Pak. Itu mungkin sebagai sosialisasi kepada seluruh masyarakat nih Pak, tidak hanya di Lampung aja atau di Bengkulu saja. Siap. Jadi perlu kami sampaikan pada Pro 3 RRI dan kepada seluruh pendengar bahwa tapir ini, Mas Fajar, merupakan salah satu satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian juga berdasarkan status IUCN itu merupakan satwa yang terancam punah atau endanger statusnya. Dan memburu atau membunuh atau membawa, memanfaatkan satwa liar baik secara utuh, kemudian bagian-bagiannya, itu bisa dipidana. Bisa dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, kemudian diperkuat juga di dalam peraturan pemerintah Nomor 7 tahun
1999. Ini Demikian, Mas. yang kasus ini ada yang sudah dituntut secara pidana belum, Pak Itno? Ada warga yang membunuh tapir yang melintas ini? Iya, ketika kami kemudian melihat adanya pembunuhan, kemudian secara cepat kami bergerak, berkoordinasi dengan aparat Polres Mesuji, kemudian juga melakukan komunikasi dengan pihak Polda, kemudian juga teman-teman kami di Gakum untuk melakukan upaya tindak lanjut, dan alhamdulillah kami dari DKSDA Bengkulu, khususnya Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung, sangat mengapresiasi terhadap cepatnya kinerja daripada Polres Mesuji, di mana informasi itu kita terima sore hari di tanggal 3 ya, di tanggal 3, kemudian di pagi di esok tanggal 4-nya itu sudah kita dapatkan pelaku yang sudah diamankan oleh Polres Mesuji dengan 4 pelaku yang sudah diamankan, sedangkan 2 lagi sebagaimana yang terindikasi itu masih dalam pengejaran. Begitu kira-kira, Mas. Baik kalau gitu. Pak Itno, terima kasih banyak atas penjelasannya. Selamat malam, Pak Itno. Selamat malam, Mas Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian Kepala Seksi Konservasi Wilayah 3 Lampung, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu, Itno Itoyo. Pro 3